Astronot menemukan kengerian, sarung tangannya tidak sengaja, paku pada pelindung goresan. Jika tubuhnya terekspos dalam ruang hampa, paru-parunya kemungkinan besar akan meledak karena pengembangan yang berlebihan. Segera, semua staf di bandara ketakutan. Saat itu rekan setim di sebelahnya, pria berambut pendek itu mengatakan kepada wanita itu agar tidak bergerak. Lalu potong duri tajam itu dengan hati-hati. Cepat bawa dia kembali ke stasiun luar angkasa. Sebelum jumlah oksigen dalam pakaian antariksanya kelelahan. Tapi ketika pria itu berambut pendek, akhirnya wanita itu berhasil masuk ke kapsul luar angkasa dengan selamat. Tiba-tiba dia melihat cahaya ajaib. Ragu untuk menutup stasiun luar angkasa benar-benar membahayakan wanita. Setelah kejadian ini, wanita hampir kehilangan nyawanya karena tindakan pria berambut pendek. Pada saat ini, pemimpin pusat penerbangan mempertanyakan pria berambut pendek. Apa yang akhirnya Anda lihat? Tapi tidak peduli dengan kehidupan rekan kerja. Pria berambut pendek mengaku melihat alien. Namun, tak seorang pun mempercayainya. Para pemimpin yakin pria berambut pendek itu berhalusinasi. Keputusan untuk mendiskualifikasi dia dari melanjutkan pekerjaannya di industri kedirgantaraan. Tidak lama setelah itu, stasiun luar angkasa Soviet Salyut 7 tiba-tiba berhenti bekerja. Jika stasiun luar angkasa bertabrakan dalam waktu lama, itu akan jatuh ke bumi. Jika jatuh ke daerah yang padat penduduk, konsekuensinya akan mengerikan. Seperti itu saja, karena saya tidak ingin ditertawakan oleh Amerika dan negara barat. Uni Soviet memutuskan untuk mengirim astronot ke luar angkasa. Perbaikan stasiun luar angkasa. Jika tidak bisa diperbaiki, mereka akan menggunakan rudal untuk menghancurkan stasiun tersebut. Tapi jika Anda melakukan hal itu, stasiun luar angkasa akan menciptakan sejumlah besar puing. Akhirnya hancurkan semua satelit di orbit. Ini akan membuat teknologi kedirgantaraan mereka setidaknya 10 tahun tertinggal. Maka orang tidak berani menunda barang sedetik pun. Temukan astronot berpengalaman dengan cepat melakukan uji coba docking stasiun luar angkasa dalam simulasi. Karena stasiun luar angkasa berputar pada dua sumbu. Kecepatan putarannya 1 derajat per detik. Koneksi manual sangat sulit. Tidak peduli berapa banyak astronot mencoba, tidak peduli berapa kali. Tak seorang pun berhasil. Bahkan sang komandan sendiri tidak dapat menyelesaikan operasinya. Iri, dia hanya bisa menoleh ke arah pria berambut pendek yang telah dipecat sebelumnya. Dan berharap dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan docking stasiun luar angkasa. Kemudian lanjutkan dengan perbaikan. Sama seperti pria berambut pendek itu. Bersama rekan setimnya, pria berambut pirang, mereka duduk bersama di pesawat luar angkasa. Terbang keluar angkasa. Pada saat itu dia masih berharap bisa melihat cahaya ajaib itu lagi. Segera setelah pendorong benar-benar terpisah, 2 orang telah tiba di luar angkasa. Dan pria berambut pendek, hanya ada 3 kesempatan untuk menyelesaikan dock dengan stasiun luar angkasa. Lalu dia menggerakkan gagangnya dengan hati-hati. Di bawah pengawasan ribuan orang. Mulai koneksi pertama. Tetapi koneksi pertama masih gagal. Ngomong-ngomong, banyak astronot di ruang simulasi yang diuji ratusan kali. Tanpa satu pun keberhasilan. Pada saat itu sang komandan menyuruh lelaki berambut pendek itu untuk beristirahat sebentar. Memutuskan untuk membahas rencana baru dengan semua orang. Dan sekarang rekan setim pria berambut pendek itu adalah pria berambut pirang. Hitung data baru yang diketahui. Pesawat ruang angkasa mereka harus berada pada jarak tertentu. 110 meter dengan stasiun luar angkasa. 3 kali lipat kecepatannya, hanya dapat menyelesaikan koneksi. Namun jika koneksi gagal, pesawat luar angkasa itu akan hancur berkeping-keping. Keduanya akan kehilangan nyawa karena itu. Dan saat ini pria berambut pendek itu masih belum menerima perintah dari markas. Memutuskan untuk mengambil risiko membuat koneksi. Tetapi, kecepatan stasiun ruang angkasa dan pesawat ruang angkasa keduanya sangat cepat. Hanya pria berambut pendek ini yang punya kesalahan kecil dalam koneksi. Itu akan membawa bencana dan kehancuran. Pelan-pelan saja, kita akan segera jatuh. Begitu saja setelah melalui stres yang menyesakan, pria berambut pendek selesai. Sebuah keajaiban yang tidak akan pernah bisa dicapai dalam sejarah alam semesta. Berhasil terhubung ke stasiun luar angkasa. Kemudian keduanya memasuki stasiun luar angkasa. Mulai membersihkan tetesan air. Tetapi setelah membersihkan stasiun luar angkasa, listrik tetap tidak ada. Jadi, pria berambut pendek itu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Hasilnya, dia akhirnya menemukan pelakunya. Ternyata itu adalah meteorit yang menghantam sensor stasiun ruang angkasa. Menyebabkan sensor menjadi melengkung. Menyebabkan komponen elektronik internal tidak dapat berfungsi. Menghasilkan tenaga. Lebih jauh lagi, cangkang luar sensor ini sangat kokoh. Skrupnya masih terpasang kuat di dalam. Benar-benar tidak bisa dihapus. Dan sekarang juga, karena 2 orang kehilangan setetes air, buatlah melayang di sepanjang stasiun luar angkasa ke dalam pesawat ruang angkasa. Akhirnya meresap ke dalam komponen elektronik. Dan mulai menyalakan api. Pria berambut pirang itu saat ini berada di dalam pesawat ruang angkasa. Luka bakar parah. Pada saat ini, pria berambut pendek melihat ini dan ingin segera masuk. Hasil ledakan pesawat ruang angkasa hampir mendorongnya keluar angkasa. Seperti itu saja, sistem pasokan oksigen mereka rusak total.
kehilangan kendali penuh atas pesawat ruang angkasa. Lebih-lebih lagi, sekarang, hanya satu orang yang dapat duduk di dalam escape pod. Kembali ke bumi, orang yang tersisa harus dikorbankan. Pria berambut pendek itu tidak punya pilihan selain menerimanya. Palu untuk memecahkan cangkang luar sensor. Jika itu bisa dipatahkan, stasiun luar angkasa akan diperbaiki. Mereka mungkin juga memiliki pasokan oksigen untuk bertahan hidup. Namun cangkang luar sensornya sangat kokoh. Pria berambut pendek dalam gravitasi nol total. Benar-benar tidak mungkin untuk mencongkel sedikitpun. Bahkan komandan di bumi pun mengangkat palu. Ketik dengan putus asa, tapi tetap saja tidak ada efeknya. Pada titik ini pria berambut pendek mulai ingin menyerah sepenuhnya. Sampai si pirang berkata pada si berambut pendek, ketika kita memasuki bayangan bumi, cuacanya akan sangat dingin sekitar. Pada saat itu, rumah logam pada sensor akan berada pada kondisi paling rapuh. Sama seperti itu di bawah usaha pria berambut pendek itu. Ia masih mempertahankan kapasitas kerja tertinggi. Sampai matahari menyinari mereka lagi. Pria berambut pendek akhirnya berhasil. Pecahkan cangkang luar sensor, membuatnya melayang keluar angkasa. Dan sensor internal juga menerima sinyal, mengembalikan operasi. Dua orang terakhir juga berhasil selamat. Dan di akhir cerita, pria berambut pirang sama dengan pria berambut pendek. Lihatlah cahaya ajaib bersinar padamu. Pemandangan ajaib itu, hanya mereka berdua yang tahu.